tadi di PDF juga sama, di mana hubungan dengan koordinat kartesius, X sama dengan R kuadrat, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, lalu kita kuadratkan. Ya, yang ini kita kuadratkan, berarti ketemu X kuadrat sama dengan R kuadrat, cos kuadrat theta, yang bawah juga dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Kita jumlahkan ruas kiri berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Ruas kanan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin theta. Anda keluarkan R kuadratnya. Berarti yang di dalam kurung ini sifat trigonometri nilainya adalah 1. Nah, maka diperoleh ini yang tadi di PPT penjelasannya. Ya. Kemudian ada contoh juga. Nah, jadi dalam koordinat kutub ya, ini sebagai R-nya, ini sebagai theta. Nah, jadi untuk penggambaran atau menggambarkan titik A, kita buatkan dulu sudutnya. Nah, ini sudutnya. Nah, sudutnya ini sumbu kutub. Ya, berarti bergerak ke sini tapi ini 0. Ya, 0. Sudutnya ini adalah 0. Nah, ya. Sedangkan kita tarik dari titik pusat dari 0,0 sejauh 2 satuan. Nah, ini adalah 2,0. R-nya positif 2. Apabila saya ganti ya. Nah, berarti saya ganti ya, bagaimana A-nya negatif 2,0. Nah, R-nya negatif. R-nya negatif. Nah, kalau ini kan positif. Nah, untuk min 2,0 berarti ke sini kita tarik. Nah, sini. Jelas nggak? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Masih jelas, Pak. Nah, jelas ya. Kemudian B min 2, pi per 3. Kita ukur dulu dengan busur lingkaran bisa. Pi per 3 yang ini. Nah, ya. Ini positif. Berarti bertolak belakang atau dari sumbu X bertolak belakang dengan arah jarum jam. Ini pi per 3 atau 60. Nah, ya. Dari sini ini udah ketemu dari titik pusat berapa R-nya? Kalau positif ini positif. Nah, sedangkan yang diminta adalah negatif 2. Berarti berlawanan. Ini B-nya. Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang nomor C. Nomor C adalah 180. Berarti ke sini ya. Nah, mungkin ini nggak saya gambarkan panahnya ya. Nah, kita lihat kursornya aja. 180. Berarti pi kan? Ya. Nah, sampai sini kan? Ini 180. Ya. Lalu dari titik pusat kita ukur R-nya. R-nya 3. Berarti kalau 3 ke sini. Ya. Kalau negatif ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan. Negatif ya. Nah, yang F-nya jangan dihiraukan dulu ya nanti ya, yang F. Ya. Kalau misalkan, nah, saya tulis di sini ya. Titik C. Titik C ya. Kita anggap ini 3, min pi. Sama nggak dengan sini letak titiknya? Ayo Anda ukur dulu negatif pi-nya. Sama nggak? Titiknya di sini.
Anda ukur negatif P. Negatif P berarti searah dengan jarum jam. Nah, jadi panahnya jarum jam ini, lalu ukur 3. Sama nggak titik C di sini? Katakan ini. Titik D ya. Titik C1. Titik C1 dengan C sama nggak? Titiknya. Sama, Ya, Pak. sama. Nah, jadi satu titik bisa bermacam-macam tak hingga koordinatnya. Ya. Jadi bisa titik koordinatnya bisa banyaknya tak berhingga. Ya, karena periodik ini. Ingat, ini fungsi kutub itu bentuk periodik. Sekarang titik D. Titik D, di sini, negatif. Negatif. Yang ini berarti ke sini. Yang ini negatif. Kita ukur dari titik pusat. Karena kalau ke bawah, kalau kita ukur 2, ini positif. Ini adalah positif 2, min pi per 2. Karena soal nomor D adalah negatif, berarti berlawanan. Jadi ke sini. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Ya. Sekarang titik E. Titik E 90. Berarti ke sini kan? Dari sumbu kutub. Yang diminta 2. Berarti dari titik pusat, dari sini, kalau ke sini positif, kalau ke bawah negatif. Yang ini adalah positif 2. Yang ini. Ya. Positif 2 ya. Ya. Sekarang yang F. Yang F negatif min pi. Arahnya kalau negatif tidak bertolak belakang tapi searah. Jadi arahnya ke sini, arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Sampai sini. Ya. Berarti negatif pi. Lalu dari titik berat dari titik pusat kita ukur kalau ke sini positif. Karena yang diminta negatif berarti ke sini min 3 pi, min 3, min pi. Jelas nggak? Halo, jelas nggak? Iya, Pak. Ya. Ini. Ya. Ini sama dengan titik mana? Berimpit dengan mana? Titik G. Titik F. Titik F ya. Berarti sama ini. Jadi satu titik itu bisa bermacam-macam. Ya. Bisa bermacam-macam. Ini 9. Ya. Begitu ya. Jadi satu titik itu bisa mempunyai beberapa tak hingga ya sampai tak hingga titik koordinat. Karena koordinat kutub adalah periodik, nah di sini, maka suatu titik memiliki titik koordinat kutub yang berhingga banyaknya. Contoh titik di atas. Ya, tadi ada perintah berkoordinat ya, 2,0. Nah, yang ini kan sama dengan min 2, pi. Ya, kalau kita ukur min yang ini ya, yang ini ya. 2, sambil dicek ya. 2,0. Hitung min pi tadi di sini ini negatif pi. Karena negatif 2 ke sini. Ya. Bisa lagi min 2, min pi. Bisa lagi 2,2 pi, satu putaran.
dan sebagainya. Begitu pula contoh yang titik B, yang ini. Tadi diplot min 2, pi per 3. Bagaimana kalau kita plot 2, min 2 per 3 pi? Nah, sama di sini. Atau 2,4 per 3 pi, sama di sini. Dan sebagainya. Halo? Jelas nggak? Halo? Jelas? Aman, Pak. Ya. Contoh lagi. Dapatkan koordinat kutub dari koordinat kartesius. Nah, ini ada kalimat kartesius, berarti ini sebagai X. Ini sebagai Y. Ini juga sama X. Di sini Y. Di sini X, ini Y. Nah, ya. Nah, kita tulis dari ketiga titik ini dalam koordinat kutub. Ingat hubungannya. Nah, ya. Berarti nah, min 5,0 ya. Berarti 5, pi. Bisa bermacam-macam ini. Jadi satu soal itu bisa bermacam-macam. Ya, titiknya. Berarti min 0, min 5. Min 5 kan di sini. Min 5,0, min 5,0. Min 5,0 di sini kan. Min 5,0. Ya. Berarti ambil salah satunya dalam koordinat kutubnya. Di sini pi, kemudian positif 5. Nah, ini positif 5. Ya. Jadi lupa kok min 5 jadi 5. Perhatikan arahnya. Arah dari R. Ya. Saya ambil contoh yang ini. Ya. Ya. Berarti pi, 5. 5, pi. Nah, asalnya kan sudutnya ini. Pi, kemudian dari ini positif 5. Jadi min 5,0 ini dalam koordinat kartesius, yang ini dalam koordinat kutub. Begitu pula untuk yang nomor B. 2 akar 3,2 semua positif X dan Y. Hati-hati. Anda harus perhatikan. Ya. Letak titik koordinat itu di kuadran 1 ini positif semua. Maka saya perhatikan di sini letaknya di kuadran 1. Ya. Jadi diperhatikan. Nah, karena apa? Kalau lebih baik ya, lebih cepat kita gunakan hubungan jangan yang ini ya, mencari tetanya ya. Mencari teta harus kedua-duanya berlaku. Ya. Jadi tetanya itu adalah arcus cos X tetanya ya, mencari tetanya ya. Lebih baik harus kedua-duanya berlaku untuk mencari teta. Kita kan cari dulu R-nya. R-nya berapa? Kalau udah ketemu, bagaimana teta yang di sini? Arcus X per R yang sudah dicari. Hati-hati. Ini boleh disederhanakan, tapi harus berlaku kedua-duanya. Di 2 langkah kita mengecek tetanya. Lebih baik boleh ya, ini boleh disederhanakan, tapi boleh pakai arcus tangan, jadi tetanya arcus Y per X. Ini jangan disederhanakan. Ya. Asalkan boleh disederhanakan, asalkan tahu ini letaknya di kuadran berapa, kuadran 1. Ya. Misalkan ini negatif 2 akar 3, negatif 2. Itu kuadran berapa? Halo? Yang ini. Negatif 2 akar 3. Ya. Min 2. Ini kuadran berapa ini? Kuadran 3 bukan, Pak? 3, Pak. Kuadran berapa? 3, Pak. Kuadran 3. Kalau disederhanakan, arcus tangan sama-sama nggak sepertiga akar 3? Positif nggak kalau disederhanakan? Halo? Positif, Pak. Sama kan positif.
Nah, tapi beda sudutnya. Ini dengan yang ini beda sudutnya. Nah, ya. Jadi kalau mau pakai arkes, ya boleh disederhanakan, tapi hati-hati di kuadran berapa. Ya, kita amati ini semuanya positif, berarti kuadran 1. Nah, ya, berarti arkes boleh disederhanakan. Di kuadran 3 juga kan sama. Arkes tangan sepertiga akar pi itu berapa ya? Ya, maka tetanya adalah pi per 6. Mana pengaruh dari R-nya nanti? Jadi dari bentuk koordinat kartesius di sini, kita cari dulu R-nya. Tadi ini saya langsung dicari tetanya, boleh. R-nya dulu boleh. Ya, biasanya kalau R-nya dulu, kalau Anda cek untuk yang cos dan sin tadi, tapi 2 kali. Nah, lebih baik pakai arkes hanya sekali. Ya, berarti R-nya ketemu 4. Nah, R, theta. Jadi 2 akar 3,2 dalam koordinat kartesius, kalau ditulis dalam koordinat kutub adalah demikian. Tuh. Nah, contoh lagi. 1, min 1. Nah, ya, 1, min 1. Saya ubah lagi ya. Ini negatif ya. Bedanya di mana ini? Kalau yang saya ketik. Nah, yang ini. Ya, ini. Saya lanjutkan. C 1, min 1 adalah kuadran 4. Ya. Nah, berarti theta arkes tangan min 1 per 1 kita sederhanakan tangan min 1. Kalau yang ini juga sama tetanya. Theta arkes tangan berapa ini? Kalau yang ini. Halo? Min 1 juga, Pak. Enggak. Y-nya berapa di sini? 1 per min 1. Nah, 1 per min 1. Berarti arkes tangan berapa kalau disederhanakan? Arkes tangan min 1. Nah, sama dengan ini kan? Tapi beda. Kalau ini kuadran berapa? 1 min 1. Kuadran 4 kan? Kalau min 1,1. Kuadran berapa ini? 2, Pak. Kuadran? 2. 2. Nah, kan beda sudutnya. Jelas? Jadi, boleh disederhanakan. Kita amati dulu. Letak titiknya di mana? Ya. Ternyata adalah arkes tangan min 1. Min pi per 4. Boleh. Ya. Kuadran 4 di sini kan? Mungkin ini gambarnya ada di sini ya. Ada ya. Arkes tangan ini. Ya. Ya. Ini juga bisa bermacam-macam. Setelah ketemu, ini bisa bermacam-macam. Berputar kan ini. Ya. Ya. Ini misalkan saya ubah lagi ya. Ini ya. Tapi misalkan ada jawabannya ini. Jawabannya ini. 3 pi. Benar nggak ini? Untuk yang nomor A. Ini. Benar nggak? Kalau 5,3 pi. Benar nggak? Benar, Pak. Ini kan sama. Ini juga sama kan ini. Ya. Jadi bisa bermacam-macam. Ya, bisa bermacam-macam jawabannya. Ya. Ya. Begitu pula untuk yang lainnya. Contoh lagi. Tentukan ketiga kurva dan sketsa dalam koordinat dalam koordinat siku-siku ya. Dari dalam koordinat kutub. R sama dengan 2. Ya. Kemudian R sin theta sama dengan 4. R sama dengan 8 sin theta. Kita ubah ke dalam koordinat kartesius. Ya. Kita ubah, nanti kita coba ya.
melukisnya. Ya. Sekarang R sama dengan 2. Nah, ya, kita kuadratkan. Berarti R kuadrat sama dengan 4. R kuadrat sama dengan 4. R kuadrat itu E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, Anda tahu ini. Ini persamaan apa ini? Persamaan apa? Lingkaran. Ya, Anda kenal. Ini persamaan lingkaran. Pusatnya di 0,0. Ya. Dan jari-jarinya 2. Nah, jadi ini juga persamaan lingkaran. Ya, jadi R sama dengan 2 adalah lingkaran. Kita coba. Kalau 0, ini sudutnya 0, kan jari-jarinya 2. Ya. Berapapun, ya, katakan sudutnya ini, jari-jarinya kan 2. Katakan 60 ini ya mungkin ya, 60 yang ini. Katakan 90 yang ini. Ini kan berputar. Ya, ini negatif ke sini. Ya, ini adalah lingkaran juga. Ini dalam koordinat sumbu kutub. Jadi merupakan persamaan lingkaran. Ya, kalau kita kenal biasanya lebih gampang dalam eksplisit ya, atau implisit ya, bentuk Y fungsi X ya, daripada Y fungsi theta. Itu lebih sulit menggambarkannya. Ya. Itu nomor R sama dengan 2. Bagaimana kalau R sama dengan sin theta 4? Nah, Anda masuk-masukkan, kalau Anda gambarkan kan tetanya berapa, R-nya berapa, belum ketepatannya, skalanya. Anda tidak bisa membayangkan ini persamaan apa? R sama dengan sin theta sama dengan 4. Ya, atau begitu pula R sama dengan 8 sin theta. Nah, ya, tadi ini penjelasannya sudah. Nah, sekarang untuk R sin theta sama dengan 4. Nah, jadi nanti menggambarkannya boleh diubah dulu ke dalam kartesius, lalu digambar. Nah, tapi kalau ditanyakan mengenai untuk theta berapa, R berapa, itu harus dalam bentuk kutub. Ya, jadi R sama dengan sin theta sama dengan 4. Nah, berarti R sama dengan 4 per sin. Nah, ini kalau Anda kenal fungsi implisit. R dan tetanya di sebelah kiri. Nah, atau kalau gini, Y sama dengan Fx, Y sama dengan X kuadrat. Itu fungsi eksplisit. Ya, mungkin saya tulis lagi ya. Jadi di sini ya, mungkin di matematika 1 ya. Ini dikatakan eksplisit. Ya. Kemudian ada lagi F X, Y sama dengan konstan atau 0 ya. Ini dikatakan implisit. Ya. Jadi sedangkan R sama dengan F theta ya, itu adalah fungsi eksplisit dalam koordinat kutub. Nah, kalau yang ini masih implisit. Nah, maka kita cari R-nya dalam bentuk eksplisit. R sama dengan 4 per sin theta. Nah, hati-hati di sini. Nah, ya, ini kan ada pecahan. Nah, sin theta tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi sebelum merubah ke bentuk koordinat kartesius, sin theta tidak boleh 0. Ya, berarti yang 0 artinya theta tidak boleh sama dengan K pi. Dengan K-nya 0 plus minus 1 plus minus 2. Jadi perhatikan ya, waktu kita mau mengubah pecahan ini, meskipun harus diperhatikan. Kalau pecahan berarti K-nya ini. Atau nilai R untuk sin theta 0 itu sama dengan plus tak berhingga atau negatif tak hingga.
Jelas nggak ini? Halo? Aman, Pak. Jelas nggak? Jelas. Ya. Untuk nilai K tersebut, ingat, ini berarti satu putaran. Ya, maka satu putaran. Maka R positif, ya. Nah, setelah itu theta Anda masukkan ke sini. Ya, coba sin kuadran ini kan kuadran berapa ini? Halo, kuadran berapa? 1 dan 2 1 dan 2. Bagaimana nilai sin? positif. Positif ya. Maka R akan positif. Nah, sedangkan tetanya antara pi sampai 2pi ini kuadran berapa? 4, Pak. Kuadran 3 dan 4. Bagaimana sin? Negatif. 4 dibagi negatif, maka R-nya akan negatif. Nah, jadi perhatikan arah-arahnya. Ya. Jadi R sama dengan sin theta sama dengan 4. Ya itu hanya penjelasannya. Sedangkan ini apa ini? R sama dengan sin theta. Ini apa ini? X atau Y? R sin theta. X atau Y? Y. Nah, R sin theta adalah Y. Nah, ini kan? Ya. Ini adalah persamaan apa dalam koordinat Kartesius? Persamaan garis lurus. Ya. Jelas nggak? Halo? Jelas nggak? Iya, Pak. Jelas. Ya. Jadi sebenarnya langsung dari koordinat kutub langsung ke persamaan koordinat Kartesius langsung gampang kan? Bapak kok jelimet ini hanya untuk menjelaskan. Ya. Nah, Anda harus paham di sini. Ya, coba di sini sekarang. Nah, ini persamaannya. Bila sudutnya theta, sudutnya 0, berarti kan 0 ke sini. Anda masukkan, R-nya ada nggak? 4/sin 0. Ya. Halo? Halo? Anda masukkan di sini. R-nya berapa ini? Anda masukkan sini. Saya ambil tetanya 0. 4/sin theta 0. Berapa itu? Hingga, Pak. Plus tahingga atau min tahingga? Berapa? Oh, di sini kan, di sini, di tahingga ini. Ya. Plus berarti, Pak. Ini tidak ada artinya di sini kan. Plus tak berhingga kan ini. Masa gini, ya. Berarti anggap aja ini tidak ada. Ya. Berarti plus tahingga. Jadi ini sangat mulai untuk X0 sangat jauh sekali. Oh, di langit keberapa sana? Sebelah kanan. Ya, atau tidak ada. Ya. Kemudian untuk pi per 6. Ini adalah pi per 6. Ini ada 30. Ya. 30, maka ketemu 8. 4 per sin 30. Sin 30 kan setengah. Berarti ketemu 8. Satu titik kan ini. Sebenarnya ada di sini. Di sini ada. Ketemu di sini ada. Ya. Sudut-sudutnya kan di sini. Yang tidak istimewa. Saya ambil yang istimewa. Ya. Ya. Jadi pi per 6 adalah 8. Ya. Sekarang 45. Ini sudutnya 45. Ini sudutnya 45. Ya. Maka ketemu 4/2. Sudutnya pi per 3. Ya. Oh, 4 per, nggak ada ya di sini. Sudut pi per 3 yang ini ya. Pi per 3 ya. Dikurang ya gambarnya. Ya, 8/3 per 8/3 akar 3. Sudutnya 90.
Nah, ketemu adalah 4. Ya, ini periodik. Tadi 0 sampai pi. Nah, sebenarnya cukup sampai sini. Sampai sini. Artinya cukup sampai pi per 2. Yang ini tidak perlu dihitung. Kenapa? Kita menggunakan uji simetri. Uji simetri. Ya. R sama dengan sin 4 per ini ya. Tadi apa? Bila sini ya. Saya ulangi lagi. Oh, di PPT ya. Di PPT ya uji simetrinya. Kita coba. Ya. Apakah simetri terhadap kita ganti ya. Ya. R di sini R sama dengan berapa? 4 per sin K aja ya. Enggak ada ketikan tetanya ya. Ya. Bila tetanya diganti dengan R sama dengan 4 per sin min K. Bila tetanya diganti atau K-nya diganti dengan min K, ini sama dengan berapa ini? Sin negatif K sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Min sin K. Min. Ya, berarti min 4 per sin K kan? Ini kan tidak ekivalen dengan atas. Berarti tidak simetri terhadap sumbu X. Ya, tidak simetri terhadap sumbu X. Ya. Apakah simetri terhadap sumbu Y? Yaitu diganti R sama dengan 4 per sin. Digantinya apa tadi? Pi dikurangi K. Pi dikurangi K. Ini sama dengan apa? Sin K. R sama dengan 4 sin K. Ini ekivalen. Ya, ini adalah ekivalen. Jadi cukup sampai di sini. Ambil aja 3 titik aja sudah cukup di sini. 1, 2, 3 ya. Ya. Oh, ternyata garis lurus. Ya, ini membentuk garis dari ketiga titik ini segaris. Berarti tinggal direfleksikan. Oh, berarti simetri terhadap sumbu Y. Jelas nggak untuk penggambaran yang ribet nanti ya? Ini kebetulan gampang. Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi sekarang yang ketiga, yaitu R sama dengan 8 sin theta. R sama dengan 8 sin theta. Kita lihat. Kita coba gambar dulu ya. Yang ini ya. Atau kita cek R sama dengan 8 sin theta. Tetanya simetri terhadap sumbu. Yang ini kan sama sin theta. Berarti simetri terhadap apa? Sumbu Y ya. Ya. Halo. Jelas nggak? Sama dengan nomor 1 kan? Tetanya diganti dengan min theta kan berubah. Tetanya diganti dengan min theta. Kalau berubah berarti tidak simetri terhadap sumbu kutub, sumbu X. Apakah simetri terhadap apa? Terhadap titik sumbu Y. Tetanya diganti dengan theta min pi. Pi min theta. Ternyata kan sama dengan ini. Berarti yang gambar ini adalah simetri terhadap sumbu Y. Jadi gambarnya seperti ini. Kita gambarkan gini.
Bila tetanya 0, sudutnya ketemu 1 titik. Bila tetanya pi per 2, ini pi per 6, ya. Pi per 6 ketemu ini. Ini ketemu ini. Ya, sekitar ini. Bila tetanya pi per 3, pi per 3 sekitar ini. Ya, 6,93 ya. Nah, ini hanya nama lain. Jangan bingung ya. Nah, ini adalah nama lain. Nah, ya, kalau pi per 6 kan ketemu ini apa? Ah, yang ini kan ini ke sini. Ya, sini kan? Ya. Nah, ini adalah 4, pi per 6. Yang ini sekitar 6,93 pi per 6. Kemudian berikutnya bila pi adalah 8. Nah, sebenarnya cukup sampai sini. 1, 2, 3, 4. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Nah, langsung ini simetri, tarik. Ini juga simetri ke sini. Ya, jadi cukup sampai pi per 2. Karena Anda tahu, oh simetri terhadap sumbu Y. Nah, ya, ketemu ini. Kalau digambarkan dari R sama dengan 8 sin theta. Ya, di sket ya, dalam cara menggambarkannya. Sekarang kita coba dicek dengan kita ubah ke dalam koordinat Kartesius. Dari sketsa kurva R sama dengan 8 sin theta itu merupakan lingkaran dengan pusat di 0,4. Ya, dari sketsa berjari-jari 4. Atau kita ubah dalam Kartesius, R sama dengan 8 sin theta. Anda tahu ya, ini boleh langsung ya dikuadratkan atau bertahap aja. Berarti ini sin theta itu adalah Y per R. Ya, berarti R sama dengan 8 kali Y per R. Nah, ini disilang, R disilang. Berarti ketemu R kuadrat, R kali R. Berarti R kuadrat sama dengan 8Y. Ingat hubungan R kuadrat. R kuadrat adalah E kuadrat plus Y kuadrat min 8Y. Ya, sama dengan 0. Nah, ini E kuadrat. Nah, ini kita bagi 2. Nah, ya, kurung. Ya, jadi kurung di sini. Apa ya, mungkin kenapa itu didapat dari saya tulis ya, E kuadrat ya, ditambah kurung Y ya, kurung Y, kita isi dulu titik-titik kuadrat ini. Ya. Nah, sekarang yang titik-titik ini caranya dibagi 2 koefisien dari Y. Nah, min 8 dibagi 2 berapa? Halo? Berapa? Min 4, Pak. 4, Pak. Min 4. Ya, min 4 kan? Ya. Ya. Nah, ini kelebihan. Nah, dari sini kalau diuraikan E kuadrat min 8Y plus berapa ini? Y min 4 dikuadratkan. Kalau diuraikan. Plus 16, Pak. Ada plus, berarti Anda harus kurangi 16. Ya, Anda kurangi 16 kan? Ya, sama dengan 0. Nah, ini baru sama. Persamaan ini sama dengan ini sekarang. Ya, itu ya. Akhirnya ketemu. Berarti benar. Titik pusatnya di 0,4, jari-jarinya 4. Jadi ini belum. R sama dengan 8 sin theta itu adalah persamaan lingkaran. Ya. Ini lingkaran. Kalau R sama dengan konstan, lingkaran pusatnya di 0,0. Jari-jarinya ya konstan. Kalau R sama dengan 8 sin theta adalah persamaan lingkaran. Pusatnya di mana? Kalau dari sini kan sulit.
menentukan pusatnya. Maka kita ubah dalam koordinat kartesius. Halo, udah jelas? Jelas, Pak. Nah, ini contoh lagi. Nah, sekarang dibalik. Dari kartesius, ketiga persamaan ubah ke dalam bentuk kutub. Nah, kalau ini udah ketahuan, ini berapa dalam bentuk kutub? X kuadrat sama tambah Y kuadrat itu berapa? Ruas kirinya berapa ini? Sama dengan berapa ini? Sama dengan apa? Dalam kutub. Berapa ini? R kuadrat. R kuadrat. Berarti R-nya berapa? Atau gini ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi R kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Jadi R-nya plus minus. Atau R sama dengan 2. Jadi bentuk ini dalam koordinat kartesius. Ya, ini adalah persamaan lingkaran. Titik pusatnya di 0,0. Ya, jari-jarinya 2. Ini juga sama. Tapi dalam bentuk kutub. Nah, itu nyatakan ya. Ini nyatakan. X kuadrat sama dengan yang ini tadi. X kuadrat ya. Plus Y kuadrat min 6Y sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk kutub. Hubungan tadi, koordinat kutub dengan kartesius. X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ini ya. Min 6Y, Y itu apa? R sin theta. Ya, kita sederhanakan dibagi R. Kita bagi R, berarti ketemu R sama dengan R min 6 sin theta. Anda nyatakan ini. Ya, saya tanya. Ini persamaan lingkaran bukan? Yang tadi, sama nggak? Ini kan? R sama dengan 8 sin tadi itu. Yang ini kan? Ini juga lingkaran kan? Yang ini juga lingkaran. Coba Anda lihat dari sini. Ini lingkaran kan? Ini lingkaran. Ya. Kalau ditentukan, kita tulis pusatnya di mana? Ya. X kuadrat bentar. Oh ini ya. X kuadrat ditambah Y. Ke bawah aja ya. Sini ya. Saya tulis bawah ya. X kuadrat ditambah Y berapa? Min 6 dibagi 2. Min 3. Min 3. Ya. Kuadrat. Kuadrat. Terus dikurang berapa? 9, Pak. 9, Pak. Kurang 9. Ya. Atau sama dengan 3 kuadrat. Berarti persamaan ini apa? Ya. Persamaan lingkaran. Pusatnya di 0,3, jari-jarinya 3. Kalau ditulis dalam bentuk kutub ini. Kalau dari bentuk kutub ya sulit menentukan titik beratnya karena tidak dilalui ya titik pusatnya itu. Kan pada busurnya. Tuh ya. Nomor 3. 4X Y sama dengan 9. X-nya itu adalah R cos theta. Ya, Y-nya ganti dengan R sin theta. Kita nyatakan R dalam theta. Berarti ini kita nyatakan R kuadrat sama dengan 9/4 ya dibagi cos sin theta. Ini 9/4 kan dikalikan. Dibagi lagi. Ya, berarti R kuadrat 9/4. Ingat, rumus trigonometri. Cos theta sin theta adalah setengah sin jumlah. Theta tambah theta, berarti setengah sin 2 theta. Jadi R kuadrat sama dengan, kita sederhanakan, 9 per, 1/sin itu sama dengan kosekan.
Nah, kosekan ini. Nah, ya, ini tinggal kita cari. Berarti R-nya ada 2 kan? Nah, boleh yang negatif positif. Nah, tapi hati-hati. Hati-hati di sini. Sin 2 tetanya tidak boleh 0. Nah, ya. Nah, perhatikan. Sin 2 tetanya tidak boleh 0. Atau tetanya tidak boleh K per Pi, di mana K-nya bergerak 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jelas nggak yang ini? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, terserah mau dimasukkan di sini. Ya, tetanya katakan 1 ya, katakan 1. Nah, kalau K-nya 0 kan cos 0 sin 0 kan 0. Ya. K-nya pi per 2, K-nya 1 ya. Nah, cos 90 sin 90. Cos 90 kan 0. Nah, sama ya. Kita ambil dari sini boleh. Ya. Nah, jadi kalau ada pecahan perhatikan ya. Untuk sketsa lebih mudah dengan menggambarkan gambar ini. Anda coba bayangkan kalau kita gambarkan di sini. Halo, jelas nggak? Kalimat ini. Untuk sketsa lebih mudah dengan menggambarkan 4X Y sama dengan 9. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Nah, ya. Kalau ada sketsa ya lebih baik ini ya. Nah, ya. Jadi ubah 4X Y sama dengan 9 dalam koordinat kutub dan sketsa. Kan nggak ada perintahnya dalam kutub buat sketsanya. Nah, coba kalau Anda gambarkan ini. Nanti gambarnya acak-acakan, gambar apa ini? Ya. Ya, jadi yang gampang dari 4X Y sama dengan 9 atau ditulis dalam bentuk eksplisit Y sama dengan 4X. Catatan lagi. 4X tidak boleh sama dengan 0. Berarti Anda kenal di matematika 1 itu garis singgung. Ya, X-nya tidak boleh 0. Nah, ya. Y-nya juga tidak boleh 0. Ya. Nah, di sini Y-nya tidak 0. Coba kalau 0 boleh nggak? Kalau ini 0. 0, X-nya 0. Berapa X-nya? Ketemu nggak? 0 sama dengan 9 per 4X. Berarti 0 kali berapa? Disilang. Disilang. Dikali 4X. Nah, berapa? 0. Sama dengan berapa itu? 9. Nah, kan nggak sama. Nah, ya. Jadi perhatikan. Jadi ini bicara di matematika 1 ya. Ya. Di aplikasi turunan ya. Di garis singgung. Nah, berarti di sini Y-nya tidak boleh sama dengan 0, X-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 0 dari sini? Karena bawah. Ini. Kenapa Y-nya tidak boleh sama 0? Kalau Anda masukkan 0, enggak mungkin kan 0 sama dengan 9. Nah, jadi atau kedua sumbu X sebagai asintot. Nah, ya. Lihat lagi di aplikasi turunan. Ya. Karena limitnya X menuju 0 tak berhingga. Nah, berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ya. Nah, berarti tidak melalui ini. Nah, kita ambil aja. Nah, ya. Bila X-nya 1 coba. Masukkan sini. Bila X-nya 1 berapa? Halo, bila X-nya 1. Nah, ini dulu. Ini kan asimtot. Ini asimtot. Yang ini asimtot. Nah, berarti tidak memotong kan? Ya. Halo, jelas nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang tinggal ambil 3 ya. Nah, ya. Katakan yang ini. X-nya X-nya min 2. X-nya min 3 berapa? Di sini, X-nya min 3.
9 per berapa? 9 per min 12, Pak. 9 per min 12 sekitar sini. X-nya min 2. 9 min Ah, 9 per min 8. semakin besar tapi negatif kan? Ya. Ini kan? Monoton turun. Ambil dua titik ini sudah cukup. Atau ambil X-nya 1, berapa? X-nya min 1, negatif kan? Ya, X-nya min 1, negatif. Ini tinggal ukur di sini. X-nya 1, oh ini kan ternyata turun. Berarti tinggal Anda gambar. Anda gambar. Seret sini, oh monoton turun. Tidak mau, sumbu X-nya kan sebagai asimtot. Tidak memotong sumbu X kan? Berarti ke sini kan? Ini kan? Untuk yang ini, sama. X-nya 1. 9 per 4. Berarti 2,5 ya. 2/4 sekitar sini. X-nya 2. Sekitar sini. X-nya 3 ini. Jadi kalau Anda ikuti, ini ke sini. Nggak tahu sampai berapa. Karena bersinggungan, lalu loncat ke sini. Ya, turun lagi. Gitu. Jadi, demikian cara menggambarkannya. Coba kalau Anda bayangkan cos theta 2 theta-nya. Halo? Udah jelas? Jelas, Pak. Jadi, kalau X-nya negatif, tidak mungkin di sini kan? Y-nya kan negatif, berarti ada di sini. Begitu pula kalau X-nya positif, nggak mungkin di bawah sumbu Y-nya. Jadi ada di sini. Tinggal Anda plot 3 titik aja cukup. Oh, ternyata ini mudun, turun. Ya, monoton turun. Tuh. Jadi untuk sketsanya, ini hanya saya ini kan ya tadi penggunaannya bila tetanya diganti dengan min theta, ingat sin negatif theta sama dengan negatif. Kalau cos positif ya. Kalau tadi sin tetanya diganti apakah simetri terhadap sumbu Y ya. Kita cek di sini untuk sin kuadran 2 adalah positif sedangkan cos negatif. Untuk yang lainnya mengikuti sin dan kotangen dan sebagainya. Sketsa persamaan R sama dengan 8 sin theta tadi. Tadi lingkaran ya. Ini kok diulang lagi ya. Coba. Tadi kan udah ketemu ya. Ya. Oh ini hanya untuk saya jelaskan. Ya. Saya kira ini artinya tidak simetri tadi ya. Ini udah ya. Tadi kan saya tanya dulu simetri terhadap sumbu Y atau sumbu X ya. Nah yang ini ekuivalen. Berarti simetri terhadap sumbu Y. Ya. Apakah simetri terhadap titik asal yang belum kita bahas? R-nya kita ganti dengan min R. R diganti dengan min R, 8 sin theta. Jadi R-nya negatif 8 sin. Ini kan tidak sama. Tidak ekuivalen. Artinya tidak simetri terhadap titik 0,0. Lihat grafiknya di atas. Oh, tadi hanya untuk mengecek ya. Nah, yang ini ya. Yang ini ya. Mungkin di bawah. Tadi juga udah saya tanyakan ya. Ya. Ini R sama dengan 2 per 1 min cos theta. Ya. Apakah simetri terhadap sumbu Y? Ya. Apakah simetri terhadap sumbu X ini? Tetanya kita ganti dengan min theta. Berarti 2 per 1 min cos negatif. Nah, sama nggak ini simetri nggak? Ekuivalen nggak? Tetap nggak? Halo? Iya, Pak, tetap. Berarti kalau tetanya diganti dengan min theta tetap berarti simetri terhadap sumbu X. Ya. Jadi apakah simetri terhadap sumbu Y?
Sumbu Y, yaitu tetanya diganti dengan 180 min teta. Yang 180 ini cos, karena ini cos, maka ini berubah kan ini. Ini kan negatif. Ya, berarti tidak simetri ya. Silakan di ini. Apakah simetri terhadap titik asal? R-nya diganti. Yang ini artinya simetri terhadap ini. Silakan uji dengan sumbu Y. Ya. Dan titik asal. Silakan dicoba ya. Ya. Di pertanyaannya. Silakan ini. Kita sketsa. Sketsa akan lebih sulit dari bentuk kutub. Ya, akan lebih sulit dalam bentuk kutub. Coba Anda masukkan cos theta ini. Mungkin UAS memikirkan sudut theta ini aja. Apalagi tidak menggunakan uji simetri, tambah lama. Ya, kita coba ubah dalam bentuk koordinat kartesius. Ini kira-kira kurvanya kurva apa? Berarti R sama dengan 2 per cos theta adalah X per R. Berarti R sama dengan, kita sederhanakan, ini seper R-nya ke atas. Jadi 2R per R min X. Ya, R per ini. Ya. Lalu R itu apa? R itu adalah akar. X kuadrat Y kuadrat. Ya, sama dengan, sebentar, R-nya kita coret ya. Ini ada yang salah nggak? Coba sini, akar X kuadrat ditambah 2R, ini dapat. Kita coba R-nya kita keluarkan ya. Ini benar nggak ini? Coba sambil ini. X plus 2. Benar, Pak. Ya. Ini ya. Ini kalau ini ya, Rx. Udah betul ya? Ya, berarti R adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. R ruas kanannya X plus 2 ya. Berarti kita kuadratkan. Akarnya hilang, ya ini kuadratkan. Berarti X kuadrat Y kuadrat, yang kanan kita uraikan. X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, ini ada yang dicoret. Nah, ini ada yang dicoret. Ya, berarti tinggal apa? Nah, ini persamaan apa? Ini persamaan parabola ternyata. Terbuka ke kanan. Puncaknya di min 1,0. Halo? Jelas nggak? Iya, Pak. Ya, ternyata parabola. Coba kalau Anda bayangkan menggambarkan dari sini tetanya. Ya, tadi dicoba dengan uji artinya terhadap sumbu X ya, simetri terhadap sumbu X. Nah, kita gambarkan. Ternyata ini. Kalau kita menggambarkan, ini dalam bentuk kutub. Ya, X-nya berapa, ini. Jadi kalau dalam bentuk kutub, karena tahu simetri terhadap sumbu ini, tinggal kita ambil plot. Di plot, kira-kira ini turun, tarik ke sini. Ya, jadi cukup sampai sini. Yang ini tidak perlu. Yang ini tidak perlu, yang ini. Karena pakai uji simetri. Jadi mulai 0, bila tetanya 0, boleh nggak 0? Kan nggak, 0 boleh nggak? Ya, ini yang mana ini? Bila tetanya 0, boleh nggak tadi? Halo? Soalnya ini. Tetanya 0, berapa R-nya? Halo? Hingga, Pak. Hingga kan? Berarti 0 itu
Tidak ada ini ya. Mulai tetanya bergerak aja sedikit sekitar sini. Ya, Anda masukkan. Jadi ini tidak ada, ya, tidak ada titik-titik. Katakan tidak ada titik koordinatnya. Ini katakan pi per 4. Pi per 4 ini sekitar berapa? Ya, tinggal diukur ya. Berarti segini ya. Ini berapa? Ini 30-an ya. Ini 30-an. 30-an pi per berapa ini ya? Ya, pi per 4 berarti 45 ya. Sekitar sini. Kemudian lagi dan semua ya diplot. Sekitar ini. Sekitar ini. Tapi kan waktu Anda mengplot belum bisa dibayangkan ini kurva-kurva apa ini. Ya. Mungkin kalau banyak tapi kan lama. Ya, kan lama. Oh, ternyata ini turun. Ini ke sini. Stop sampai sini. Jadi yang ini tidak perlu diteruskan karena Anda tahu pakai uji simetri. Ternyata simetri terhadap sumbu kutub, sumbu X. Tinggal diplak, disimetrikan. Berarti ini simetri serap ini. Ini simetri lagi gini. Ukurannya sama. Ukurannya sama. Ya, mungkin kalau Anda tidak tahu ini gambarnya apa, mungkin tidak mulus gambarnya. Karena skalanya. Halo, udah jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi cukup sampai sini ya. Kita lanjutkan terakhir. Tadi mencari luas dataran, koordinat kutub. Di sini ada X, O, A, ini sudutnya alfa, ya, yang ini, atau titik koordinat A-nya, R-nya A, alfa, sedangkan X, O, B, ini titik koordinatnya, titik koordinat dalam bentuk kutub, B-nya adalah RB, beta. Ya. Kemudian kita akan mencari luas, ambil elemen seperti halnya dalam aplikasi integral kemarin. Ya. Kita akan mencari luas dataran. Ya. Kita ambil oki, katakan R. Ya. Maka besar sudut ini ya karena theta maka ini elemen sudutnya. Ini elemen sudut. D theta itu sangat kecil sekali tapi digambarkannya agak besar. Ya. Lalu karena tadi oki sebagai R maka kita tarik ya dari titik P yang tegak lurus ke Q. Ini sebenarnya P-nya ya di sini ya, tidak pada ini ya. Maka akan terbentuk, ingat rumus Turing. Kalau ini D theta, ini R, maka ini R D theta. Lihat segitiga siku-siku di Q. Ya, ingat ini adalah pendekatannya, elemennya dengan Dengan mendekati luas segitiga. Ya, berarti elemen luas DL setengah kali alas. Ini alasnya, ini terbalik ini ya. PQ. Oh ini tingginya PQ ya. Dikali, oh ini keliru ya. Ini harusnya apa ini? OP apa OKI? Halo? 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 Halo?
Oke, Pak. Oke ya, Anda ganti nanti ya. Ini Ya, Pak. Anda ganti ya. Ini harusnya oke, bukan OP ya. Kalau OP kan ke sini. Ya, berarti setengah P kali Q adalah R d theta, OQ-nya adalah R, ya, DL sama dengan kita gabung R-nya, berarti setengah R kuadrat d theta, lalu Anda integralkan. Ya, seperti halnya aplikasi integral tertentu kemarin. Berarti ruas kiri diintegralkan, ketemu L, setengahnya konstan dikeluarkan, setengah, hati-hati, R di sini bukan konstan. Karena R adalah fungsi theta. Karena R adalah fungsi theta. Ya, berarti setengah yang konstan. Kita keluarkan, diintegralkan antara berapa? Mulai dari titik A dengan sudut alfa sampai titik B. Sudut putarnya adalah beta. R kuadratnya Anda ganti, yaitu fungsi theta. Jadi F theta kuadrat. Ini rumusnya. Halo, jelas nggak rumus ini? Halo? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang ini. Tentukan luas keping R sama dengan 1 plus cos theta. Silakan Anda gambarkan ya. Ya, kita gambarkan. Ini coba Anda cek apakah tetanya kalau diganti dengan min theta tetap nggak? Tetanya diganti dengan min theta tetap nggak? Halo? 1 ditambah cos negatif theta menjadi berapa? Tetanya diganti dengan negatif theta. Berarti R sama dengan 1 ditambah cos min theta. Cos min theta itu sama dengan apa? Positif atau negatif? Halo? Halo? Negatif bukan, Pak? Enggak, tetanya diganti dengan negatif theta. Ini akan mengecek kan ini. Benar nggak ini gambarnya ini? Nah, ini kan bila tetanya diganti dengan min theta, jadi R-nya berapa? 1 ditambah cos dalam kurung min theta. Kurung tutup. Anda selesaikan. Berarti 1 plus atau min cos theta. Plus, Pak. Plus, Pak. Tetap nggak? Tetap. Kalau tetap, berarti ekivalen terhadap sumbu X. Ini kan? Ya. Kalau cos, apakah simetri terhadap sumbu Y? Untuk mengeceknya. Tetanya diganti dengan 180 dikurangi theta. Itu kan di kuadran 2. Cos itu negatif. Berubah kan? Jelas nggak? Berarti tidak simetri terhadap sumbu Y. Apakah simetri terhadap titik pusat? Yaitu caranya R-nya diganti dengan negatif R. Negatif R sama dengan 1 ditambah cos theta. Berubah nggak? R-nya berapa R-nya? R-nya berapa R-nya? Kalau R-nya diganti dengan min R. Minus 1 min cos theta. Berubah nggak? Berubah. Berarti Bapak. tidak simetri. Jadi benar ya, simetri terhadap sumbu kutub. Untuk menggambarkannya ya. Berarti cukup ini separuh. Ya. Bila Anda masukkan tetanya 0, berapa R-nya? Ini tetanya. Berapa 2. teta? Kita hitung. Ini R-nya. 2 kan? Ya. Berarti ini apa? Sudutnya. Ini sudutnya. Ini kan?
Sekarang 2. Ya, nah, sekarang nggak usah sampai selesai ya angkanya. Tinggal saya tanya, tetenya 30. Ya, ini tetenya 30. 30 di sini ya, sampai sini. Nah, ya, tetanya 30. Terus nanti tetanya 45. Kemudian tetanya 60. Kemudian tetanya pi per 4. Pi per 2. Sekarang tanya, bila tetanya 30. Nah, saya tanya, 1 ditambah berapa kalau tetanya 30? Atau saya tanya, apakah kurang dari 2 atau lebih? Kurang dari. Nah, kurang kan ini. Nah, ya, berarti di sini. Nah, ini berkurang lagi nggak kalau tetanya 45? Berkurang lagi kan ini. Jadi panjang ini dari sini berkurang lagi. Berarti sekitar sini. 90 berkurang lagi semakin ini. Hitungan skalanya. Kalau 90 pi per 2 berapa R-nya? 1, Pak. Nah, ini 1. Nah, cos kuadran 2 plus min. Min, Pak. Nah, R-nya berkurang lagi nggak? Semakin kecil nggak? Iya, Pak. Nah, semakin kecil kan ini jari-jarinya. Nah, ya, katakan R-nya sini. Semakin kecil, R-nya di sini lagi. Nah, sudutnya ini. Kan semakin kecil. Kalau tetanya pi. Tetanya 180, berapa R-nya? Satu ditambah cos pi. Nah, 0. Nah, ini ketemu titiknya. Nah, jelas nggak ini? Blok-bloknya. Oh, gambarnya ya Anda tinggal dipermulus ini. Mungkin kalau grenjol-grenjol mungkin skalanya yang nggak benar. Ternyata kurvanya seperti ini. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Karena Anda tahu simetri terhadap sumbu X, maka tinggal kita tarik ini, ukur lagi. Kita tarik simetri. Nah, kita tarik lagi simetri. Nah, kita tarik lagi simetri ini. Nah, kita tarik lagi ini simetri. Kita tarik ini simetri. Nah, plek lagi gitu. Sama. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Nah, jadi untuk selanjutnya Anda bisa bayangkan. Nah, R sama dengan 1 cos theta simetri terhadap sumbu X. Yang tadi saya tanyakan. Betul ya? Ini dikatakan kardioida. R sama dengan A plus minus B cos theta. Nah, di sini, ya, nah, ini ada ketentuan. A-nya berapa ini? Halo, A-nya berapa di sini? Kalau Anda lihat bentuk kardioida yang umum, A-nya berapa? 1, Pak. 1. B-nya? 1, Pak. Sama nggak? Sama, Pak. Berarti yang ini kan ini. Jelas nggak? Kalau sama. Ya. Iya, Pak. Jelas. Kalau A-nya lebih kecil, sekitar ini gambarnya. Kalau A-nya lebih besar, hampir lingkaran. Tapi bukan lingkaran, hati-hati. Agak lonjong. Nah, itu salah satu berupa kardioida. Ya. Jadi harus Anda paham di sini. Untuk menggambarkan kan cepat. Ya. Nah, dari sketsa, nah belahan atas yang bawah itu sama. Nah, berarti ini tetanya berapa sampai berapa? 0 sampai pi. Halo, tetanya. Yang atas. Ya, 0 sampai pi kan. Tidak perlu, kalau ke sini, masukkan lagi ke sini. Lari lagi ke sini adalah 2 pi kan ini. 0 sampai 2 pi.
Ya, karena ini simetri, maka luasnya 2 kali. Nah, 2 kali yang ini. 2 kali yang ini ya. Nah, jadi 2 kali. Nah, ini tadi rumusnya setengah alfa sampai beta. Nah, setengah alfa sampai beta. Alfanya 0. Nah, ya, apa ini? Nah, di sini L. Nah, 2 kali setengah habis. Berarti 0 sampai pi. Ya. Nah, F theta-nya dikuadratkan. Nah, yang ini Anda kuadratkan. R kuadrat. Berarti 1 ditambah cos kuadrat D theta. Nah, udah. Integral. Yang ini diuraikan. 1 ditambah 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta. Integral 1. Berapa menurut theta? Halo, berapa? Theta. Nah, theta. Integral 2 cos theta. 2 sin theta. Nah, integral cos kuadrat theta. Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat, kembali lagi ke substitusi trigonometri atau udah saya berikan rumusnya. Ya, Anda silakan kembangkan. Nah, ini integralnya. Ya, integral 1 adalah theta, integral 2 cos theta adalah 2 sin theta, integral cos kuadrat theta. Nah, tadi nggak usah diuraikan, langsung aja gunakan rumus ini. Ya, udah ketemu kan? Anda masukkan batas atas, pi, ditambah 2 sin pi, ditambah cos pi, sin pi, dibagi 2, ditambah, ya, ditambah pi per 2, dikurangi, batas bawahnya 0, ditambah 2 sin 0, ditambah cos 0, sin 0 per 2, ditambah 0 per 2. Nah, yang ini 0, yang ini juga 0, sin 0, ini sin 0, ya. Yang mana yang ini? Cos pi atau sin pi yang 0? Halo, yang mana? Cos pi berapa? Nol. Masa cos pi. Oh. Minus 1. Nah, kalau sin pi? 0. Nah, ini 0. Yang ini juga 0. Ya. Nah, pi ditambah 0, tambah 0, kalau mau diuraikan, pi per 2, yang ini 0, ditambah 0 semua ketemu, berarti luasnya 3 per 2 pi. Nah, demikian ya, dalam bentuk koordinat kutub. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu 5 menit. Halo, ada yang ditanyakan nggak? Sementara belum ada, Pak. Sudah paham ya? Yang tadi itu yang digambar apa yang salah? Oki ya, bukan OP ya. Silakan Iya, diganti Oki, ya. Baik. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.